Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, apapun kondisinya, alhamdulillah yang kita ucapkan. Kenikmatan modal syukur, alhamdulillah, semoga kita bisa bersyukur. Musibah modal sabar, kita alhamdulillah semoga bisa bersabar. Dan kondisi syukur sabar itu selalu silih berganti bagaikan nafas, menghirup, menghembus. Selagi ada siang malam, syukur sabar itu akan selalu. Selagi masih ada kehidupan, menghirup, mengembus, syukur sabar itu selalu beriringan. Maka yang dapatkan kenikmatan, potensi kenikmatan, maksimalkan untuk syukur. Syukur itu apa? Menggunakan nikmat untuk taat dengan memberikan maslahat pada lingkungan setelah dirinya semakin baik di sisi Allah. Karena la yashkurullah man la yashkurunnas. Enggak dikatakan syukur kepada Allah bila tidak syukur kepada manusia. Syukurnya kita kepada Allah ketika kita berinteraksi sosial, beri maslahat pada lingkungan. Jangan sampai kesyukuran digunakan untuk memupuk dunia. Nabi kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak, justru doanya untuk minta diberikan kondisi miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan sebagai orang miskin, kumpul bersama orang miskin. Artinya memiskinkan diri. Artinya kebutuhan hidup di dunia itu seperti orang miskin, sedikit cukup. Ketika punya dana akan digunakan besar untuk meraih akhirat dengan berderma. Karena khairun nas anfa'um linnas, paling bagusnya manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Dan orang yang butuh uluran tangan kita terlalu banyak dan selalu ada. Makanya Allah pun juga menciptakan kondisi sebagai media sabar. Entah itu sakit banyak, karena musibah banyak, petaka banyak, macamnya aneka ragam. Gunung meletus, banjir, longsor, atau kasus kemanusiaan. Apalagi di sana yang namanya setan selalu menyertai. Dimanapun manusia beraktivitas, manusia itu menyertai karena khonnas, itu menyelinap. Lengah mengganggu, orang siaga, setan sembunyi, lengah nergap. Dan itu selalu ada. Dipelopori Yahudi Nasara, Allah mengatakan walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi amilatahum. Enggak bakal ridho Yahudi Nasara sampai kamu tunduk kepada mereka. Demikian juga Yahudi dengan orang musyrik itu paling galak. Lata jidana asad dan nasi adawatan illadina aman al yahud waladina asraku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada kamu, kaum muslimin. Ya awalnya dengan Nabi, sahabat dan berikutnya. Siapa orang yang paling keras permusuhannya? Yahudi bersama orang musyrik. Entah musyrik Mekah, atau Yahudi juga ada kesyirikannya, Nasara juga ada kesyirikannya, atau musyriknya orang Majusi, atau musyrik yang lain. Itu merupakan sifat. Siapapun punya sifat itu, kriteria syirik ada, berarti musyrik itu mitranya Yahudi dimanapun berada. Termasuk di kanan kiri kita yang kesyirikan merajalela. Para penyembah kuburan memperingati hari-hari ujung-ujungnya untuk
kulutus, dan lama-lama dimintai berkah. Itu juga ujung-ujungnya kesyirikan, walaupun mereka mengatakan beragama Islam. Kadang juga simbolnya bahkan markas yang di masjid, bahkan pondok pesantren. Namanya syirik sifat. Siapa yang punya kesyirikan itu minta Yahudi. Makanya tidak aneh apabila ada acara kesyirikan itu yang diundang untuk menyampaikan ceramah itu ada orang-orang Yahudi. Kenapa? Yang memang punya kesamaan, walaupun beda jargonnya. Di antara produk Yahudi untuk mewujudkan permusuhan yang itu dalil saling melengkapi, termasuk tanda-tanda kiamat, yaitu munculnya Dajjal. Di mana munculnya Dajjal? Di Syam. Mana Syam? Madinah ke utara, sekitar 1000-an kilo. Dulu wilayah luas namanya Syam, walaupun sekarang terpeta-peta jadi beberapa negara. Entah Palestina, entah Yordan, atau mana yang lain. Tapi globalnya masuk pada wilayah Syam, itu merupakan pergolakan dunia. Mahsyarnya dunia, orang berkumpul punya kepentingan itu ada di sana. Makanya Dajjal di sana, Nabi Isa nanti turun juga di sana. Adanya Dajjal, adanya Yahudi, ini pelegalan dalil sebagai tanda kiamat besar. Yang kemunculan kekokohan mereka berangkat dari nol sejak tahun 67, membesar, kayaknya semakin besar. Nanti puncaknya itu adalah turunnya Dajjal. Dan mereka sedang menunggu rajanya. Belum punya raja saja sudah sadis, bagaimana mereka punya raja akan semakin semena-mena. Dan ternyata garda depan untuk menghadapi semua itu adalah penduduk Syam, yang terangkat sekarang dengan Palestina, yang beritanya hari-hari sedang hangat. Yang ternyata dari berita Islam, dari Nabi SAW itu telah menjelaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahiral haq la yadurhum man khadalum kata yatiyasah wahum bisyam aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya, berarti selalu ada sekelompok umat ini, selalu eksis teguh di atas yang hak, tidak akan bergeser sedikit pun walaupun ombak menghempas, sampai datang ketetapan Allah kiamat. Mereka ada di Syam. Maka dilihat dari bahasa seperti itu, keberadaan pergolakan ada di Syam. Puncaknya persaingan hak dan batil. Hak diwakili kaum muslimin bertauhid yang sunnah, mengikuti beragama salafus soleh, berhadapan dengan rivalnya. Otak dunia dalam kemaksiatan, Yahudi yang keroknya, puncaknya Dajjal sebagai rajanya, akan selalu bergolak. Ini ketetapan. Sehingga ketika kita tuh menghadapi kasus di Syam, ini adalah kasus berita yang telah dijelaskan oleh Islam. Dijamin kaum muslimin akan selalu eksis. Walaupun Dajjal merajalela, semua belahan bumi akan dijamah. Mekah, Madinah, Haramain akan dijaga. Disitulah Allah menyiapkan pasukan dari kaum muslimin. Haramain itu selalu dijaga. Maka kita ke sana. Itu sebagai imamnya dunia di dalam ketaatan. Karena digambarkan bagaikan ular, punya lubang keluar, akan masuk ke lubangnya lagi. Iman akan kembali ke tempat berangkatnya sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Karena semua penjuru bumi akan dijelajahi dan sedikit orang yang bisa istiqomah. Tapi di Haramain akan terjaga. Ini perjuangan yang selalu eksis.
Maka daripada itu menghadapi kasus kemanusiaan, kaum muslimin garda depan ada di Syam, di Palestina. Ini adalah bukan urusan mereka saja, ini adalah urusan siapa yang beragama Islam. Makanya masing-masing dari kita harus terpanggil. Muslim satu tubuh, mukmin satu tubuh. Satu kena derita, sekujur akan merasakan. Sadarilah ini urusan Islam, bukan urusan negara per negara. Dan ini kebaikan buat kita. Pertama, mengokohkan apa yang disabdakan Nabi benar. Persis terjadi. Apa yang akan terjadi seolah terbaca. Jika kita akan semakin kuat. Juga untuk kesempatan kita untuk mengokohkan entah doa kita maupun usaha kita. Karena ini adalah wilayah kita beragama, saudara kita. Islam itu satu kata, dimanapun berada. Makanya kita nggak boleh cuek, tutup mata. Itu urusan mereka, nggak bisa. Ini urusan orang yang beragama Islam. Lalu apa yang bisa kita sumbangsihkan kepada mereka? Sumbangsih kita pertama, perbagusi ilmu kita. Hidup untuk ilmu, dunia sebagai penunjang. Luruskan manhaj kita, beragama sebagaimana cara beragama sahabat, salafus saleh. Kokohkan akidah tauhid kita. Makmurkan masjid kita dengan salat yang khusyuk. Perbagusi akhlak kita. Berangkat dengan keluarga kita, keluarga yang kokoh, membangun masyarakat lewat keluarga. Bila kita bisa punya sumbangsih ini, kita nanti akan bisa mengembangkan sampai saudara kita ada di belahan sana. Suarakan perjuangan, suarakan persaudaraan, suarakan bagaimana kita bersolidaritas. Karena mereka adalah satu tubuh dengan kita. Entah doa kita, tolonglah mereka, sabarkanlah, syahidkan yang mati, sembuhkan yang luka, berikan yang sedang kelaparan. Apapun mereka memiliki masalah, berikan solusi. Masing-masing dari kita bisa menengadahkan tangan. Kita bisa bersumbangsih dana kita. Itu sangat terbuka. Makanya mumpung sedekah masih diterima segera. Sebab nanti bila Dajjal sudah keluar, Ya'juj Ma'juj sudah keluar, kemudian semuanya telah dibereskan, Allah turunkan Nabi Isa untuk membereskan Dajjal. Allah bereskan Ya'juj Ma'juj, yang ada negeri subur sekali. Sehingga delima kelasnya sekian, nanti akan menjadi besar. Kulitnya saja orang masuk, kepala nggak membentur, saking besarnya. Itu kondisi subur. Di kondisi itu sedekah nggak diterima. Kenapa? Sana sudah kaya, sana sudah kaya, saya sudah kaya. Orang akan sibuk kepada siapa saya memberi. Karena Palestina sudah selesai masalahnya, nggak nyedot dana lagi. Semua orang itu sudah kaya. Yang diberi mengatakan, andaikan kemarin kamu berikan masih saya terima, sekarang saya sudah cukup. Akan datang masa ini. Maka sebelum datang masa itu, sekarang masih banyak pergolakan, kita kesempatan untuk berderma. Ingat, itu tidak mengurangi harta, ma naqasa malun min sedekah, harta tidak kurang gara-gara sedekah. Janji Allah, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh, apapun yang kemarin Allah memberikan ganti. Fungsi sedekah akan menjadi penggugur dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Yang baik menggugur yang buruk. Yang pesan Nabi, kama yudfi'ul ma'an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Ini fungsi sedekah. Ini kesempatan untuk kita. Maka pergolakan di Timur Tengah yang butuh dana yang sangat besar, ini salah satu sisi merupakan kesempatan emas. Jangan kita hancur oleh dunia kita, berat hisab kita. Nabi kita telah menyontohkan dengan memiskinkan diri untuk keluarga sepantasnya, sisanya berderma sebesar-besarnya. Berapa persen harta yang kita dermakan?
Ingat keluarga Nabi, sering terjadi kelaparan. Satu hari hanya tersisa 1 kurma. Satu hari tersisa 3 kurma. 3 hilal, nggak ada yang dimasak. Nabi sampai seperti itu saking besarnya derma. Kenapa kita sebagai umatnya harus berpesta pora? Inilah yang dikhawatirkan Nabi SAW. Mal fakru aksha alaikum walakin ma'asa alaikum angtub sata lakumud dunya watu nafisu kama tanafasu watuh likungkong ka'ama ahlakathum au kama qala Nabi SAW. Yang ku khawatirkan bukan kalian dirundung kemiskinan, bukan, tapi justru akan melimpah harta sehingga sulit bisa diterima. Akhirnya kamu akan lomba sebagai orang dulu lomba, harta menghancurkan kamu sebagian menghancurkan mereka. Maka jangan dihancurkan oleh harta. Hari-hari ini harta sangat dibutuhkan. Ayo. Untuk dakwah, santri banyak yang miskin. Generasi muda banyak yang miskin, cari mereka. Kamu akan ditanya, hartamu untuk apa? Kamu harus mencari siapa penerimanya. Supaya hisabmu nanti mudah. Rumah bagus ya boleh, kena bagus ya boleh, tapi aja nemen-nemen. Ingat, itu akan kamu tinggalkan. Jadikan hartamu yang berkah, sumbangan kepada fakir miskin, terutama generasi terpelajar. Sarana perjuangan dakwah. Saudara kita yang hancur lebur, butuh finansial yang memadai untuk segala kepentingan. Janda banyak, miskin banyak. Mereka kelompok masuk duafa. Kita harus kreatif, jangan nunggu memberi gara-gara proposal. Ada orang minta kerjasama, tapi tawarkan. Ini ada harta kepada mungkin bisa mengelola, tolong. Makanya orang dulu ketika ada orang miskin datang meminta itu sangat suka. Alhamdulillah telah datang orang yang menghantarkan bekalku ke surga. Jangan kikir. Kesempatan berderma sangat luas sekali. Di kanan kiri kita, rumah miskin banyak, anak-anak yatim banyak, berbagai macam bencana banyak. Rata-rata di pondok amat sangat sederhana. Kadang 300.000 harus cukup untuk seorang anak 1 bulan. Berapa perharinya? Sehingga mereka hanya itu saja yang mereka dapatkan. Sementara yang lainnya membuang-buang harta, membuang makanan. Sementara Nabi minta sebagai orang miskin, sedikit cukup. Kenapa kita berpesta pora? Maka untuk itu, kita harus memperhatikan kondisi. Harta fitnah yang paling besar, maka supaya hisab kita ringan, perbanyak derma untuk pribadi sewajarnya saja, dan masih banyak pos-pos yang sedang menunggu dari kesempatan infak kita. Saudara kita di Palestina, kayaknya berapapun plung. Di dalam negeri banyak musibah, banjir, longsor. Di kanan kiri kita yang miskin, untuk perjuangan dakwah, sarana gedungnya, untuk santri-santrinya, janda-janda, ini masih banyak peluang seperti itu. Ayo ditunggu, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita berangkat, kita benahi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, nanti akan Allah luaskan. Ini merupakan kesempatan, mumpung harta masih dibutuhkan, segeralah bekerja keras, himatlah untuk pribadi, banyaklah berderma, supaya harta kita akan menjadi pengantar kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sepatah kata yang butuh kita sampaikan untuk kemaslahatan kita semuanya. Semoga kita mendapatkan kondisi afiah, senang bisa syukur, musibah bisa sabar, dan saudara kita di belahan sana mengalami masalah, semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran, solusi, dan kita sama-sama bersaudara. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, belum suwab, alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.